HMY. If you're new here, welcome. And if you're coming back, welcome back. I know it's been a while, it's been 6 years. But, a little update, aku mau update sedikit sebelum aku mulai video ini. Sekarang aku adalah master student di Harvard Graduate School of Education, class of 2023. Dan aku ngambil program Learning Design, Innovation, and Technology. So, let's just get into the video. Di video ini, aku mau ngebahas soal tips persiapan masuk Harvard. Jadi, kalau misalnya teman-teman belum lihat, aku sempat ngepost di Instagram kemarin postingan tentang to-do list untuk daftar kuliah di Harvard. Dan salah satu partnya adalah lebih ke part persiapan. Jadi, gimana caranya memastikan persiapan itu bisa matang saat kita daftar ke universitas yang kita tuju. Aku bakal nge-share 3 tips, sebenarnya ada 1 bonus, jadi sebenarnya ada 4 tips persiapan buat daftar masuk ke Harvard. Yang pertama adalah spend time working on your goals. Sediakan waktu buat matengin goal atau tujuan, karena ini sebenarnya adalah pondasi kita dan ini modal utama kita buat daftar ke kampus, ataupun nanti kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang pasti udah harus tahu goalnya itu apa, goalnya itu mau ngapain. Yang kedua adalah kenapa. Kenapa kita merasa hal itu penting? Kenapa kita merasa hal itu perlu dilakukan? Kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa goal kita itu penting, kita bisa menjelaskan kenapa kita harus S2. Dan untuk nanti teman-teman kalau misalnya apply beasiswa, ini juga berguna banget. Karena biasanya di beasiswa itu bakal ditanya untuk lebih ke kontribusi setelah mendapatkan beasiswa dan setelah studi nanti. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, dan inilah kenapa butuh waktu untuk kita matengin goal kita sebelum kita daftar kuliah, yaitu apa yang udah dilakukan untuk mencapai goal tersebut. Nggak harus udah sesuatu yang grande, nggak harus udah bener-bener bikin perusahaan, tapi yang penting udah harus ada hal yang teman-teman lakukan untuk mewujudkan goal itu. Jadi nanti kalau misalnya interviewer atau dari pihak kampus ngelihat, mereka juga akan merasa, oh orang ini serius, dia udah menjalankan ini, dia udah melakukan ini untuk mencapai goalnya, tapi memang masih kurang, makanya dia butuh S2. Lalu yang kedua adalah track your progress and set your own deadlines. Karena persiapan S2 itu kan banyak banget sebenarnya yang harus dilakukan, dan banyak dari prosesnya itu yang bergantung kepada orang lain. Kayak misalnya recommendation letter, berarti kan kita harus minta ke orang lain dulu. Terus untuk transkrip nilai atau untuk ijazah, itu juga kan kita harus ada urusan ke kampus. Makanya ini kenapa penting banget buat kita bikin yang namanya tracker. Beberapa hal yang bisa membantu, dan ini semua gratis yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah Google Calendar. Google Calendar ini bisa dipakai buat nge-set deadline. Jadi tanggal-tanggalnya kita bisa tandain deadline-nya kapan, dan biasakan untuk nge-set deadline untuk diri kita sendiri. Misalnya deadline-nya tanggal 5, kita taruh deadline buat diri kita sendiri sekitar tanggal 3 atau tanggal 4, supaya ada wiggle time kalau misalnya nanti ada hal-hal tidak terduga yang membuat kita terpaksa harus agak mundur dikit. Lalu yang kedua adalah Google Sheet. Aku pakai Google Sheet ini buat to-do list dan buat tracking pengeluaran. Karena kalau nanti teman-teman daftar beasiswa, akan ada beberapa hal yang bisa di-reimburse, supaya nanti proses reimburse-nya juga bisa jadi lebih gampang. Lalu yang ketiga adalah minta bantuan orang lain. Bukan minta bantuan orang lain buat membantu persiapan, tapi untuk membantu kita keep on track. Kalau aku, waktu persiapan kemarin minta tolong ke pacar aku buat bantu ngingetin dan buat bantu keeping track nih. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita pas lagi planning kita nggak lihat. Bisa aja nanti diingetin, kenapa minta transkrip nilainya nggak lebih dulu, karena minggu depan libur. Hal-hal kayak gitu tuh mungkin kita akan terlewat gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisa terlewat, makanya kita akan terbantu banget dengan adanya orang lain yang bantu keeping track kita nih. Lalu yang ketiga adalah prepare yourself to do a lot of research. Ini tidak bisa dilewatkan karena baik teman-teman sudah tahu ataupun belum tahu mau masuk kuliah kemana atau mau daftar kemana, ke program apa, riset itu tetap harus dilakukan. Dan riset ini biasanya makan tenaga dan makan waktu. Yang paling penting kalau misalnya teman-teman mau ngeriset adalah harus mau baca. Buat pendaftaran kampus, teman-teman perlu rajin-rajin nih ngecek websitenya, karena biasanya penjelasan detail tuh semuanya udah ada di website. Baik dari syarat-syaratnya, deadline-nya, timeline-nya, biayanya, sampai ke isi programnya dan profesor-profesornya juga. Kalau misalnya teman-teman ngerasa di website itu masih ada yang kurang, teman-teman bisa langsung tanya melalui email, biasanya dicantumkan email admissions office-nya. They will be more than happy to answer all of your questions. Ada banyak free resources yang disediakan sama kampus, tapi disediakannya tuh memang sudah dari jauh-jauh hari. Contohnya kalau di HGSE, Harvard Graduate School of Education, itu pendaftarannya itu deadline-nya awal Januari,
Tapi open house dan virtual open house itu sudah ada dari bulan September. Gunanya ikut virtual open house atau ikut open house itu adalah karena itu real time. Ya ada sacrifice kita harus bangun malam karena biasanya itu sekitar jam 1 atau jam 2 atau jam 3 malam di Indonesia. Sebisa teman-teman aja, nggak harus semuanya diikutin. Tapi kalau misalnya mengikuti yang live, kita jadi ada kesempatan buat bisa langsung nanya karena biasanya dibuka sesi Q&A di situ. Kalau teman-teman misalnya punya pertanyaan yang lebih spesifik nih tentang program, kayak aku udah tahu goal aku apa, tapi aku nggak tahu program ini tuh bakal sesuai banget nggak ya sama aku. Yang dipelajari di program ini tuh sebenarnya belajar tentang hal ini nggak sih yang aku pengen banget tahu. Biasanya di beberapa kampus, contohnya di Harvard, itu ada email-email profesornya yang dicantumkan untuk publik di website. Dan itu teman-teman bisa banget email profesornya untuk bertanya lebih lanjut kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang lebih spesifik tentang mata kuliah tertentu. Yang terakhir, ini bonus tips adalah take your time. Ini bukan lomba. Kalau misalnya teman-teman merasa dari segi persiapan teman-teman masih butuh waktu dan kayaknya nggak keburu nih buat daftar untuk sekarang, untuk tahun ini, it's okay, just apply for next year. Walaupun kayaknya, aduh si ini S2, si ini S2, teman-teman aku pada S2, it doesn't mean you have to pursue a master's degree. Kalau misalnya teman-teman ngerasa masih belum perlu, it's okay. Kalau misalnya for the rest of your life you feel like you don't need to pursue master's degree, that's okay too. Jadi kalau misalnya teman-teman masih merasa butuh waktu buat mematangkan, it's okay, just take your time. Oke, sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk share. Terima kasih sudah nonton videonya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!